Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nulaisa dengan nomor NIM 2312700041. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT saya, yaitu perkembangan Islam pada zaman dinasti Umayyah. Dinasti ini didirikan pada tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sofyan, yang pada awal sejarahnya itu ketika Khulafaur Rasyidin telah berakhir, yang kepemimpinannya dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah beliau wafat, kemudian agama Islam dipimpin oleh dinasti Umayyah ini. Dinasti Umayyah ini memimpin Islam, ada banyak sekali pengetahuan perkembangan ilmu yang telah dikembangkan. Salah satunya perkembangan ilmu di bidang kedokteran yang ditandai dengan adanya Abu Al-Qasim Al-Zahrawi sebagai ahli bedah dan perintis ilmu di bidang kulit dan juga telinga. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan di bidang arsitektur oleh Abdul Malik bin Marwan. Beliau adalah salah satu khalifah dinasti Umayyah yang telah membangun bangunan sipil kota dan juga merenovasi Qubat As-Sakhra atau yang sering disebut dengan Baitul Maqdis di Palestina. Nah, yang ketiga ini yaitu ada perkembangan ilmu di bidang militer yang ditandai dengan adanya banyak tentara muslim yang pensiun dari jihad perang. Kemudian Abdul Malik bin Marwan pun beliau menerbitkan sistem wajib militer yang dikenal dengan Nizam al-Tajnid al-Ijbari pada sistem pemerintahan pada zaman dinasti Umayyah ini ada 5, yaitu salah satunya lembaga politik atau yang sering disebut dengan An-Nizam Asy-Syiasi. Yang kedua yaitu lembaga keuangan atau yang sering disebut dengan An-Nizam Al-Mali. Yang ketiga yaitu lembaga pengadilan yang disebut dengan An-Nizam Al-Qadai. Yang keempat yaitu lembaga ketentaraan atau yang disebut dengan An-Nizam Al-Harbi, dan yang kelima yaitu lembaga tata usaha negara yang disebut dengan An-Nizam Al-Idari. Tokoh-tokoh dinasti Umayyah yaitu salah satunya ada 14 khalifah tokoh besar, diantaranya 1 Muawiyah bin Abu Sofyan, 2 Yazid bin Muawiyah, ketiga Muawiyah bin Yazid, keempat Marwan bin Hakam, kelima Abdul Malik bin Marwan, keenam Al-Walid bin Abdul Malik, ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, kedelapan Umar bin Abdul Aziz, ke-9 Yazid bin Abdul Malik, ke-10 Hisham bin Abdul Malik, ke-11 Al-Walid bin Yazid, ke-12 Yazid bin Al-Walid, ke-13 Ibrahim bin Al-Walid, ke-14 Muawiyah bin Muhammad Marwan. Kemudian runtuhnya dinasti Umayyah. Nah, runtuhnya dinasti Umayyah ini dikarenakan karena terjadinya perebutan kekuasaan antara sesama keturunan Umayyah. Kemudian ada juga adanya konflik antara suku Arab Utara dan juga suku Arab Selatan, dan yang terakhir itu munculnya pemberontakan antara keturunan Al-Abbas bin Abdul Malik Al-Muthalib. Sistem pemerintahan, nah tentunya antara Khulafaur Rasyidin dan juga pemerintahan Rasulullah SAW dengan dinasti Umayyah ini pun terdapat adanya perbedaan. Nah, diantaranya itu dinasti Umayyah ini menggunakan sistem monarki absolut atau yang disebut dengan pemimpinnya diangkat dari keturunannya masing-masing, sedangkan Khulafaur Rasyidin itu dipimpin oleh rakyat atau yang disebut dengan demokrasi. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembuatan PPT kali ini. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.